Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara, shalom buat kita semua. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang kebenaran, bukan kelakuan yang benar, melainkan menjadi pribadi yang benar. Saudara yang terkasih, apakah pendapat saudara tentang kebenaran? Sesuatu yang Anda lakukan atau sesuatu yang tentang keberadaan Anda? Kelakuan yang benar atau menjadi pribadi yang benar? Alkitab memberitahukan kita bahwa sesudah pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum. Ya. Dalam kitab Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara yang terkasih, melainkan kepada siapapun yang percaya kepadanya, kepada anaknya Kristus, menanggung kesalahan kita dan berikan kita kebenarannya. Itu dalam 2 Korintus 5:21. Saat kita percaya kepadanya, Tuhan menganggap kita benar, terlepas dari perbuatan atau kepatuhan kita. Dalam Roma 4 ayat 5-8. Inilah kebenaran perjanjian baru, kebenaran yang timbul dari iman dan bukan perbuatan. Saudara yang terkasih, Anda tidak dibenarkan karena Anda sangat bermoral. Anda tidak dibenarkan karena Anda melatih pengendalian diri. Anda tidak dibenarkan karena membaca 10 bab Alkitab setiap hari. Dan saudara juga tidak dibenarkan karena merasa saudara orang benar. Tetapi saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus hanya karena pengorbanan Yesus yang menjadikan kita sedemikian. Jika saudara, jika saya mempercayai ini, iman kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan untuk inilah Tuhan ingin kita menggunakan iman kita. Jika benar karena perbuatan-perbuatan kita tidak membutuhkan iman. Kita juga tidak membutuhkan iman untuk mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa. Tetapi kita membutuhkan iman untuk percaya dan menyatakan bahwa kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Di tengah-tengah pergumulan sekarang ini, di tengah-tengah banyak sekali rintangan ini, di mana kita juga banyak harus melawan dosa. Ya, misalnya saat kita merasa buruk karena sudah baru saja berteriak sama orang, marah sama orang. Tuhan ingin kita melatih iman kita untuk melihat diri kita sendiri sebagai orang yang masih benar di tengah kegagalan kita. Karena Kristus, bukan karena kita, karena kasih karunia Kristus. Pernyataan bahwa kita masih orang benar akan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi orang lain. Kalau kita tahu bahwa kita dibenarkan karena Kristus, kita tidak akan mudah marah dengan kesalahan orang lain. Kita tidak akan pernah mudah kecewa dengan perbuatan orang lain terhadap kita. Karena kita tahu bahwa kita dibenarkan karena Kristus. Iblis mungkin mengingat kita akan tabiat buruk kita dan mempertanyakan integritas kita. Bagaimana mungkin engkau disebut dirimu sendiri benar setelah engkau lakukan ini? Dia akan mulai mengintimidasi kita. Abaikanlah kebohongan-kebohongan iblis dan dengan tegas katakanlah, aku tidak dibenarkan karena apa yang telah kulakukan atau tidak kulakukan. Aku dibenarkan hanya karena darah dan karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Saudara yang terkasih, harusnya kita sangat bersyukur menjadi orang Kristen. Kita memiliki kebenaran kelas 1. Beberapa orang Kristen percaya bahwa mereka harus berusaha untuk menjadi lebih benar. Dan mereka menghukum diri mereka sendiri. Mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan hal-hal seperti ini, mereka tidak sedang mencari kebenaran Tuhan. Tapi mereka sedang berusaha membangun kebenaran mereka sendiri dengan mematuhi hukum Taurat dan bertingkah laku benar.
Saudara yang terkasih, kebenaran bukan tentang tingkah laku benar. Itu adalah karunia dari Tuhan untuk kita melalui Yesus. Karena itu hukum karunia kita tidak dapat memperolehnya dengan mematuhi hukum Taurat dan bertingkah laku benar. Kita hanya perlu menerimanya. Bagaimana kita menerima ini, saudara yang terkasih? Kita menerimanya melalui kayu salib Yesus Kristus. Tuhan membuat Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan dalam Dia. Jadi hari ini saudara, kita dibenarkan Tuhan dalam Kristus dan dibenarkan dengan Yesus. Tetapi beberapa dari kita mengira bahwa dalam tubuh Kristus ada beberapa kelas kebenaran yang berbeda. Seperti saat duduk dalam pesawat terbang, mereka mengira bahwa beberapa dari kita memiliki kebenaran kelas ekonomi, yang lainnya memiliki kelas kebenaran kelas bisnis, dan hanya sedikit yang terpilih memiliki kebenaran kelas 1. Ini tidak masuk akal, saudara. Pengorbanan Tuhan hanya satu kali. Pengampunan Tuhan hanya satu kali untuk selamanya. Dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, itulah kebenaran. Ya, saat Tuhan memberikan Yesus kepada kita, Ia menjadi kebenaran kita. Sehingga kita memiliki kebenarannya. Ini berarti kita 100% benar di mata Tuhan. Kita memiliki kebenaran kelas 1. Saudara mungkin berkata, masa sih harus begitu? Kenapa harus kelas 1? Saya ini berdosa. Atau seharusnya saya di kelas yang lain? Saudara, di kayu salib Tuhan sudah mengalahkan kegelapan. Tuhan sudah menjadi pemenang. Dan Dia tidak berdosa. Yesus sama sekali tidak berdosa. Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Jadi kalau ada manusia yang selalu merasa sok benar, ini berbahaya, saudara. Orang yang merasa dirinya selalu sok benar, dia tidak hidup dalam kasih karunia. Dan hari ini kalau saudara menghakimi orang lain, dan ketika saudara mendengar orang yang sok benar adalah tidak mengenal kasih karunia, saudara bilang, oh iya dia suka begitu. Saudara juga tidak ada dalam kebenaran. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib untuk mengalahkan maut. Itulah kebenaran. Bukan hukum Taurat yang kebenaran. Tapi apakah hukum Taurat tidak dijalankan? Dijalankan, saudara yang terkasih. Tuhan menyelesaikan hukum Taurat itu. Saudara yang terkasih, Yesus tidak ada dosa, tetapi di kayu salib Ia menerima dosa. Dia menerima dosa manusia. Dia menjadi berdosa karena kita. Begitu juga kita yang sebelumnya adalah orang-orang berdosa, tidak mengenal kebenaran, tidak melakukan kebenaran, dan di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tetapi di kayu salib kita menerima kebenarannya Tuhan dan dibenarkan dalam Kristus Yesus. Hari ini seharusnya saudara kita sadar bahwa selama ini aku ini ternyata sok benar. Aku sok salah. Merasa korban, merasa dirinya paling bersalah, merasa dirinya paling tidak layak, tidak pantas. Atau sebaliknya, saudara, kita merasa yang manapun itu selama kita tidak hidup dalam kebenaran ini, ya kita di luar kasih karunia itu. Sebenarnya kasih saya sangat percaya orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dia tahu ada Yesus yang melakukan itu dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kelas kami Tuhan. Engkau mati di kayu salib untuk kami. Engkau tidak berdosa. Dan Engkau memilih mati di kayu salib untuk mengambil dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Karena kami adalah kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkaulah kebenaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang percaya menjadi anak-anak-Mu seutuhnya Tuhan Yesus. Kami bukan anak tirimu, kami juga bukan anak angkatmu Tuhan, tapi kami adalah anak yang Kau adopsi Bapa, anak yang sudah Kau tetapkan Bapa menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.